Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat yang indah ini kita jumpa lagi dalam suasana sukacita di Minggu Paskah, Minggu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan apa yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-18, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, saat yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang kami yakini berkuasa kiranya menguasai segenap kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Shalom untuk kita semua dalam sukacita Paskah. Ya, kita akan menikmati firman Tuhan sebagai santapan buat kerohanian kita di minggu yang indah ini. Minggu 4 April 2021. Saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi dikatakan pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ya, Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada Maria Magdalena. Tapi ini menjadi kebiasaan juga bagi manusia. Betapa sulitnya untuk menyatakan kepercayaan kepada seseorang. Untuk meyakinkan seseorang itu bukan hal yang mudah. Apalagi menyangkut kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan kita tadi dikatakan, pada ayat yang ke-11 dikatakan, ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Dan kembali lagi ayat yang ke-13 dikatakan, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Nah, di sini dia. Kalau kita menyadari, ya memang sulit ya, karena kebiasaan manusia ingin sesuatu yang real, yang nyata, yang dapat mereka raba, yang dapat mereka lihat secara langsung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana prosesnya sehingga bisa mereka percayai tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Pada ayat yang ke-12 dalam bacaan kita dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ya, Yesus
selalu berusaha untuk memberikan keyakinan kepada murid-muridnya, kepada orang yang dekat dengan dia, kepada orang yang ketika itu menyaksikan bagaimana dia disalibkan, bagaimana dia dikuburkan. Nah, kita mendengar di sini bahwa untuk meyakinkan mereka, karena mereka tidak yakin lewat pemberitaan yang disampaikan oleh Maria, Yesus mencari cara lain. Nah, itu dikatakan tadi ketika ada dua orang ya sedang dalam perjalanan keluar kota. Dan tentang ini detailnya dapat kita baca apa yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 24. Itu dimulai dari ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Tentang apa dikisahkan di sana? Dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Itu dia. Dalam perjalanan ke Emmaus mereka bercerita-cerita tentang ya Tuhan mereka yang mereka idolakan, yang telah mati, dikuburkan. Mereka juga dalam percakapan itu pastilah dalam kedukaan yang sangat mendalam. Dan ketika mereka berbincang-bincang seputar cerita Yesus yang sudah mati dan dikuburkan, tiba-tiba satu sosok laki-laki berdiri di belakang mereka dan mengikuti mereka berjalan. Lalu sosok laki-laki itu dikatakan dalam Lukas 24 bertanya, apa yang sedang kalian percakapkan? Lalu kedua orang itu mengatakan, wah aneh, apakah kau tidak tahu apa yang terjadi di negeri ini? Tuhan kami, idola kami mati dan kemudian dikuburkan. Mereka bercerita tentang banyak hal. Lalu terus sambil bercerita dan mengatakan bahwa lelaki itu adalah lelaki yang aneh yang tidak mengetahui tentang berita seputar kematian Yesus. Kedua itu pun kemudian mengajak lelaki itu untuk mampir ke rumah mereka. Dan lelaki itu pun mengikuti keduanya. Sesampainya di rumahnya, ya kemudian kembali bercerita-cerita lelaki yang mengikuti mereka, yang mereka persilakan untuk boleh hadir ke rumah mereka. Kemudian menjelaskan seluruh isi Alkitab. Ya, banyak hal yang dia jelaskan. Lalu kedua murid ini teringat. Sepertinya cerita yang baru dia jelaskan ini pernah diceritakan oleh seorang yang mereka kagumin itu. Sepertinya cerita ini pernah diceritakan oleh Yesus, idola mereka. Itu baru tahap pertama. Setelah habis bincang-bincang cerita-cerita, keduanya mempersilahkan makan. Nah, ketika makan, mereka juga teringat ya, bahwa mereka pernah bersama-sama dengan seorang laki yang mirip seperti ini, memberikannya makanan. Ya. Artinya, ya ini kisah perjamuan malam seperti itu. Dan setelah itu mereka pun percaya. Mereka pun percaya bahwa itu adalah Yesus. Dan ini juga dikisahkan dalam bacaan kita. Ya, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-14 ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, ternyata di sini kepercayaan itu bisa diartikan lewat sebuah nostalgia. Lewat sebuah kenangan yang begitu indah. Itu tentang perjamuan kudus. Ya, yang pernah dilakukan oleh Yesus kepada para murid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah mereka percaya, ya, sudah mereka meyakini bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Lalu langkah kemudian apa? Langkah kemudian pada ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa yang penting kita lihat dari ayat yang ke-15 ini? Dari ayat yang ke-15 ini kita bisa melihat ada dua kata kunci. Kata pergi dan memberitakan Injil. Memberitakan. Nah, setelah murid-murid percaya, kepada mereka diberikan tugas. Tugas untuk melangkahkan kaki mereka
Tapi dalam kerangka mengemban tugas ini yang paling penting ini adalah tugas pemberitaan. Apa yang diberitakan? Yang diberitakan adalah Injil. Yang paling diutamakan adalah berkhotbah, menyampaikan evangelion, ya, kabar sukacita, kabar baik. Sini dia. Lalu kita bertanya, apa kabar baik? Ya, seputar peristiwa ini. Kabar baik, ya benar, keselamatan. Tapi yang sebenarnya harus kita pahami, yang dikatakan Injil, kabar baik dalam hal ini yang harus diberitakan itu tentang kematian dan kebangkitan. Jadi kabar baik itu adalah kematian itu sendiri. Kabar baik itu adalah kebangkitan itu sendiri, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan pemberitaannya juga tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada segala makhluk. Bagaimana caranya? Disinilah pentingnya menciptakan damai sejahtera. Disinilah pentingnya menerapkannya keadilan dan perdamaian. Seperti tema dari Dewan Gereja-Gereja Dunia yang mengatakan Justice, Peace and Integrity Creation, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Bagaimana menyelaraskan dunia ini? Bagaimana menyeimbangkan? Itu yang harus kita perhatikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lanjut lagi dikatakan, setelah memberitakan Injil, maka ada pembaptisan. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, sekarang ini juga kita mendengar ada banyak ya propaganda, iklan-iklan tentang baptisan. Dan dalam hal ini juga orang tidak segan-segan melakukan baptisan ulang misalnya. Dan tidak segan-segan mengatakan bahwa baptisan yang pernah mereka lakukan itu belum sempurna. Untuk menyempurnakannya, marilah kita pergi wisata ke Yerusalem. Kita membaptiskan diri di sana. Kita melakukan kegiatan spiritual di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menyangkut baptisan. Di sini sebenarnya menyangkut kesadaran yang penuh. Ya. Bagaimana orang merasa yakin bahwa dirinya sudah diselamatkan? Kalau seseorang sudah diselamatkan, merasa yakin, maka baiklah dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya. Atau membawa anak-anaknya untuk datang kepada Yesus untuk dibaptiskan. Kembali lagi kepada amanat. Ya. Yang lazim kita katakan amanat agung. Pergilah dan beritakanlah Injil, memberitakan tentang keselamatan. Ini sebenarnya bukan hal yang mudah, tidak. Nah, kalau dalam memberitakan Injil tentang keselamatan, ya kamu akan masuk surga kalau kamu melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Tidak. Tetapi, ya, memberitakan tentang kabar keselamatan bagaimana pertama-tama menyadarkan seseorang. Mungkin kira-kira demikian gambaran yang dapat saya berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana seseorang kita ketahui bahwa dia membutuhkan keselamatan? Bagaimana kita ketahui bahwa seseorang itu membutuhkan pertolongan, bantuan supaya dia bisa diselamatkan, supaya bisa ditolong atau tertolong? Suatu ketika, ya persis ya seputar Lebaran, hari besar yang ada di negara kita ini. Mungkin orang terlalu enak untuk menikmati makanan. Lalu ketika dia makan, mungkin makan daging, ada tulang nyangkut di kerongkongannya. Ketika tulang itu nyangkut, ya kemudian ini akan mengakibatkan sakit yang luar biasa. Sehari sakit, 2 hari semakin sakit, 3 hari ya hampir tak tertahankan. Lalu orang yang sakit ini datang kepada istri saya. Istri saya ya seorang dokter THT. Lalu ketika datang kepadanya sangat berharap. Istri saya mengatakan, wah saya kira sekarang saya tidak dapat melakukannya.
Kenapa? Karena ada pekerjaan yang akan saya kerjakan. Bagaimana kalau besok? Tolonglah dokter, tolonglah. Saya sangat membutuhkan pertolongan. Sekarang ini ya boleh dikatakan ini nyangkut sambil terongal-ongal dia mengatakan, tolong Bu Dokter, saya tidak dapat lagi makan, itu yang dia katakan. Sangat-sangat membutuhkan pertolongan dan melihat kesakitan yang luar biasa di dalam diri lelaki itu. Istri saya kemudian ya mengambil alat dan berusaha untuk mengeluarkan tulang. Ketika tulang itu keluar, wah lega, betapa leganya. Sampai sekarang boleh dikatakan kalau lelaki itu ketemu dengan istri saya, dia selalu mengingat tentang peristiwa itu. Dia merasakan bahwa dia pernah ditolong. Pertolongan itu boleh dikatakan akan dibutuhkan oleh seseorang ketika dia mengalami sebuah peristiwa, menyadari dirinya tidak lagi berdaya, tidak lagi mempunyai kekuatan apapun, bahwa dia segera akan mengakhiri hidupnya. Kalau saja tulang yang ada di dalam tenggorokannya ini tidak dikeluarkan dan dia tidak bisa makan, ya sudah hampir 3 hari, maka dia akan mengakhiri hidupnya. Ini dia cara untuk memberitakan kabar keselamatan. Sadarkan manusia bahwa keselamatan itu penting di dalam dirinya. Kenapa? Karena hidupnya bergelimangan dengan dosa. Hidupnya penuh dengan dosa. Dan dosa itu akan membawanya kepada kematian yang kekal. Ini yang harus diberitakan. Ya. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, setelah orang menyadari bahwa dia orang berdosa, maka ini harus diwujudkan lewat sebuah baptisan. Artinya dimeteraikan, memeteraikan seseorang bersama dengan Kristus Yesus. Lalu melangkah ke ayat berikutnya, ayat yang ke-17 dan ke-18. Apa yang mau dikatakan di sini? Ayat 17 dan 18 ini terkait dengan tema khotbah kita. Apa yang menjadi tema khotbah kita? Kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Di mana letak kuasa itu? Ayat 17 saya bacakan kembali kepada kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mengusir setan-setan kekuasaan. Ini juga sering disalahartikan. Bukan berarti orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dibaptis hidup baru, lalu dengan seenaknya ada setan, nyahlah engkau setan. Nah, tidak, bukan dalam kategori pemikiran yang seperti itu. Dan tidak juga dikatakan mereka akan berbahasa, ya. Dikatakan pada ayat yang ke-7 bagian B, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini sering diterjemahkan orang yang sudah hidup baru akan berbicara dalam bahasa roh. Benar, Paulus mengatakan bahasa roh itu ada, tapi bahasa roh bukan untuk bahasa dari manusia kepada manusia, tidak. Bahasa roh itu ya diperuntukkan dari manusia kepada Tuhan. Bukan menunjukkan show force dalam hal itu. Saya sudah bisa berbahasa lidah, saya sudah bisa berbahasa roh, tidak seperti itu. Tapi bagaimana dia menyatakan iman dan kepercayaannya, menyampaikan itu dalam bahasa roh, itu dia. Lalu ayat yang ke-18 mengatakan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya sudah percaya kok. Saya sudah hidup baru. Mana racun? Mari, saya tenggak. Saya tidak akan apa-apa. Apa seperti itu artinya? Tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Artinya pada ayat yang ke-17 dan ke-18 ini dikaitkan dengan tema kita, kuasa kebangkitan Yesus. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus memberikan dirinya dibaptis, ya, lalu menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, yang diamanatkan supaya pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kepadanya diberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan perlindungan kepadanya. Tuhan tidak akan membiarkan dia begitu saja, tapi Tuhan memberikan kuasa, kekuatan, dan Tuhan tetap membackup dalam kehidupannya ketika dia melakukan tugas-tugas ini, tugas amanat agung ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyangkut tentang kekuatan yang diberikan oleh Tuhan terkait dengan tema kita kuasa kebangkitan Yesus, sebuah ilustrasi akan saya sampaikan kepada kita. Menyangkut tentang nomensen.
rasul di tanah Batak, ketika dia melakukan pemberitaan Injil, suatu ketika dia dibawa oleh Raja-Raja Bius ke sebuah tempat. Maksud Raja-Raja Bius hendak menghabisi nyawanya. Setelah berada di sebuah tempat, dipersilahkan duduk, Raja-Raja Bius kemudian bertanya kepadanya, Nommensen, apa yang akan terjadi jikalau bulir-bulir jagung dilemparkan kepada ayam? Dengan tenang Nommensen menjawab, dan jawaban itu dia berikan setelah dia lebih dahulu hening sejenak berdoa kepada Tuhan, dan setelah dia katakan amin, dia kembali menatap Raja-Raja Bius sembari berkata, benar Bapak-bapak, kalau bulir-bulir jagung dilemparkan kepada ayam, maka ayam akan mematuknya. Ayam akan menghabisinya. Ayam akan memakannya. Lalu Raja-Raja Bius mengatakan, ya benar sekali apa yang dikatakan oleh Nommensen. Sekarang persiapkanlah. Dan dia memerintahkan kepada bawahannya untuk mempersiapkan parang dan alat-alat lainnya untuk segera mengakhiri hidup Nommensen. Ketika itu telah dipersiapkan, kembali Nommensen berbicara, Satabi majo dihamu saluhutna. Ya, mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian. Saya ingin katakan bahwa ketika bulir-bulir jagung dilemparkan kepada ayam, ayam akan mematuknya. Tetapi jika ayam itu diusir, maka jagung tidak akan dipatuknya. Jika ayam itu diusir, maka jagung tidak akan dipatuknya. Jagung itu tidak akan dimakan. Mendengar itu, Raja-Raja Bius kemudian tercengang. Siapa yang akan diusir? Mereka lah. Ketika kejahatan itu diusir dari dalam diri orang-orang. Ketika kejahatan-kejahatan yang ada di dalam diri kita, kita keluarkan. Tuhan akan memberikan kebijakan. Tuhan akan menyertai setiap pemberita Injil. Penyampai kabar baik kepada dunia ini. Itu yang ingin dikatakan. Ya. Semoga firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Di hari Paskah yang berbahagia ini, mari kita sampaikan kabar sukacita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita menyadari siapa kita yang sungguhnya. Sebagai orang berdosa, maka kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Dan kemudian kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami Tuhan telah selamatkan. Biarlah kiranya lewat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh menyampaikan kabar suka itu kepada setiap orang. Kabar suka itu juga boleh kami lakukan dalam wujud yang nyata. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih bagi saudara-saudara yang telah like dan mensubscribe YouTube ini, video ini, sehingga video ini boleh semakin berkembang. Tuhan memberkati.